Tiga. Selamat malam. Selamat, silakan duduk. Ini saya, nama Freddy. Oh iya. Pak Freddy, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2003. Nah, saya berkunjung ke tempat Ibu karena saya sering mengikuti Ibu melalui media bahwa Ibu sering hadir dalam kegiatan diklat ringkus di Kabupaten PPU ini, sehingga malam hari ini saya datang berkunjung ke Ibu untuk sedikit berdiskusi karena saya yakin dan percaya bahwa Ibu memiliki pengetahuan yang cukup untuk diwawancara. Itu saya sungguh amat percaya. Apakah bisakah? Baik, aduh luar biasa Pak Freddy, saya sangat mengapresiasi karena Pak Freddy bisa memilih saya untuk kita berdiskusi, kita berbagi praktik baik. Oke, luar biasa ya Pak Freddy sebagai peserta PPG di tahun 2023 ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan pendidikan sampai pada finish. Bagaimana kabarnya Pak Freddy? Nah, puji Tuhan baik-baik. Ya, baik. Saya juga sangat berterima kasih karena Pak Freddy mengunjungi saya pada malam ini untuk kita berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi, saya ingin tahu topik apa yang mau kita diskusikan Pak Freddy. Ya, baik. Baik. Topiknya ini menurut saya pas untuk saya berdiskusi dengan Ibu karena saya sungguh percaya bahwa Ibu ini pengajar praktek yang menurut saya pasti akan pas kalau memberikan pandangan. Topik diskusi yang saya maksudkan bertemu dengan Ibu Kepala itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya sedikit meminta Ibu untuk memberikan pandangan atau pengetahuan buat bakal saya. Oke, baik Pak Freddy. Jadi memang keseharian saya itu guru TK, tapi sementara ini juga bertugas sebagai pengajar praktik untuk mendampingi calon guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten TPU. Topik tentang pembelajaran berdiferensiasi sangat luar biasa. Jadi memang kita seorang guru harus tahu, memahami tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kita bisa merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran serta melakukan refleksi dan evaluasi tepat pada sasaran. Jadi baik pembelajaran berdiferensiasi itu sederhananya adalah pembelajaran yang dirancang oleh seorang guru yang berpusat kepada anak. Artinya bahwa tujuannya untuk kepentingan anak, lalu kebutuhan anak diakomodir. Karena setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Karena karakteristiknya yang berbeda, anak itu memiliki kecepatan belajarnya berbeda, cara belajarnya berbeda, juga minat belajarnya berbeda. Mengapa berbeda? Karena setiap anak adalah unik. Lalu latar belakang mereka datang, lingkungan sosial mereka, budaya mereka juga berbeda. Untuk itu seorang guru harus tahu bagaimana keadaan dan karakteristik setiap anak yang ada di dalam kelasnya. Untuk itu sebelum melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran, sebagai seorang guru harus mengenal dulu kebutuhan siswanya. Lalu apa yang dilakukan guru ketika ingin mengenal kebutuhan siswanya, mengetahui kebutuhan, melakukan asesmen diagnostik. Jadi dengan hasil dari asesmen diagnostik itu, guru bisa mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya, berdasarkan minat belajarnya, juga bisa berdasarkan sosial budayanya, seperti itu. Jadi seorang guru bertugas sebagai fasilitator, yaitu mendampingi anak untuk bisa mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan yang difasilitasi berdasarkan kebutuhan anak itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Kepala yang sudah memberikan pandangan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi tadi saya sempat rekam bahwa itu sebelum pembelajaran ini berlangsung harus dilakukan
asesmen diagnostik itu maksudnya bagaimana? Coba Ibu sedikit menguraikannya. Jadi asesmen diagnostik itu satu cara supaya guru bisa tahu bahwa setiap anak itu minat dan kebutuhannya berbeda. Sehingga guru bisa mengelompokkan, ketika ada kegiatan kelompok, pembelajaran dalam kelompok, guru bisa mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhannya. Asesmen diagnostik itu jangan dipikir yang luar biasa, yang biasa-biasa, dengan cara yang sederhana, yaitu dengan percakapan atau wawancara, membangun komunikasi positif dengan anak di sela-sela kegiatan, sehingga guru bisa tahu, oh anak ini memiliki karakteristik seperti ini, berarti kebutuhan belajarnya seperti ini, minat belajarnya seperti ini. Walaupun ada tipe-tipe atau ada cara-cara lain, tapi yang paling sederhana dianjurkan yaitu melalui wawancara, sehingga ketika kita berdialog, membangun komunikasi positif dengan anak, juga anak merasa dekat dengan guru, sehingga guru sebagai sahabatnya bersama-sama untuk bisa mendampingi, dia merasa bahwa guru itu menjadi teladan untuk dia dan bisa mendampingi anak itu untuk bisa mengembangkan kompetensi yang ada di dalam dirinya, Pak. Ya. Supaya tidak ada jarak atau ruang antara siswa dengan murid, sehingga murid merasa senang dan bahagia ketika bertemu guru, ketika menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang diampu oleh Pak Freddy atau sebagai wali kelas, anak-anak merasa senang. Dan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, anak-anak memperoleh apa yang dirasakan bermanfaat, bermakna bagi anak itu. Karena suasana pembelajarannya itu menyenangkan bagi anak. Seperti itu Pak Freddy. Jadi siswa dan guru sama-sama harus membangun situasi yang gembira, senang. Iya, situasi yang gembira, sehingga anak dengan senang hati mengikuti